Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak perlu berkutat pada masalah perseteruan ini, serahkan saja dia. Celestial Tiger menuntut, aku tidak akan menolongmu, Junior Sister, para tetua akan menjadi yang bertanggung jawab. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Dia terus terang mengenai tujuannya, datang hanya untuk Li Qiye dan bukan Jian Qingzu. Apakah kamu diperintah oleh Master Sekte, kakak senior? Matanya berbinar. Tidak, dia tidak memberi perintah, tapi aku tidak bisa memaafkan siapapun yang membunuh sesama anggota sekte kita. Mereka tidak bisa mati sia-sia. Sebagai saudara pertama, ini adalah tanggung jawabku. Dia menggelengkan kepalanya. Bagus sekali. Para penonton memujinya, beberapa bahkan mengacungkan tangan atau mengacungkan jempol. Itulah saudara pertama, pemimpin generasi muda. Kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuat kita mempertaruhkan nyawa demi tujuan. Seorang murid merasakan darahnya mendidih. Merupakan suatu kehormatan memiliki pemimpin seperti dia karena dia peduli terhadap kita semua. Saya bersedia menawarkan jasa saya. Yang lain menambahkan, komentarnya tentang betapa dicintainya oleh banyak orang. Jika mereka harus memilih penggantinya sekarang, mayoritas orang di sini pasti akan memilihnya. Perbandingan adalah sebuah kegetiran kegembiraan. Seorang murid perempuan di bawah, mereka berdua jenius, tetapi kakak pertama Saleh, siap mati demi sektenya. Di sisi lain, kakak senior Jian mengabaikan prinsipnya demi perasaan pribadi. Benar, orang lain mengeluh, dia menentang sektenya sendiri demi orang tak dikenal ini, sungguh tidak tahu terima kasih atas apa yang telah dilakukan sekte itu untuknya dalam dekade terakhir. Semua orang bergosip pelan, beberapa mengutuk Jian Qingzu karena mereka mengira sebagai pengkhianat yang tidak layak menjadi orang suci. Qingzu tidak mempermasalahkan hinaan itu dan berdiri dengan tenang di sana. Dia tahu bertahan apa yang sedang dia lakukan. Jika Celestial Tiger ada di sini demi sekte, maka dia juga demikian. Meskipun demikian, mereka hanya mengetahui tentang niat mulianya, bukan niatnya. Kakak senior, kamu harus melewatiku terlebih dahulu jika kamu ingin menangkap bangsawan muda Li. Dia memegangi kepalanya dan membuat banyak orang marah lagi. Beberapa orang luar tidak dapat mengerti. Salah satu dari mereka berkemah, mengapa wanita suci naga begitu ngotot melindungi orang ini. Satu-satunya penjelasan adalah pelestarian, dia menyelamatkan sektenya karena pria ini. Seseorang dari Dragon menjawab, sungguh pemborosan sumber daya, kata gadis lain dengan nada meremehkan. Celestial Tiger memandang dan bertanya, adik, berpikir baik-baik saja, apakah master sekte kecil ini pantas mengancam kelangsungan sekte? Seperti yang sudah kukatakan, ini adalah kesalahpahaman. Semua yang kulakukan adalah demi kepentingan sekte. Jawabnya. Konyol, dia tidak mempercayainya. Baiklah, bukankah kalian berdua seharusnya berdiskusi sekarang? Kalau tidak, aku akan pergi karena aku tidak punya waktu untuk berlama-lama berbasa-basi. Aku punya beberapa barang untuk diambil. Kurang terbuka sekali. Celestial Tiger kembali melorot ke arah Li Qiye, namun pria itu tidak mempengaruhi. Belum lagi kejahatanmu sebelumnya, komentarmu tadi pantas dihukum mati. Ancamnya. Ini bukan ancaman kosong karena dia adalah seorang yang memanggil yang cakap. Dia membuktikan kekuatannya setelah bepergian ke Eastern Desolus dan mengalahkan banyak jenius di sana. Banyak orang yang ingin membunuhku, menambahkan satu orang lagi. Bukanlah masalah besar, namun, itu tergantung pada kemampuanmu. Li Qiye mengangkat bahu, tidak peduli tentang Celestial Tiger seolah-olah dia benar-benar lebih unggul. Baik Celestial Tiger maupun penonton tidak dapat menahannya. Anjing ini sangat berani dan sombong. Salah satu muridnya sangat marah. Kakak pertama bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Teriakan yang lain. Dasar orang bodoh, kamu pikir kamu siapa? Kakak pertama, potong kakinya dulu dan balaskan dendam untuk anggota kita yang gugur. Kerumunan itu marah dan ingin melihat Li Qiye dibantai. Celestial Tiger merasakan hal yang sama. Kilatan petir menyambar matanya dengan cara yang mengintimidasi. Baiklah, kudengar kau punya harta karun dan kemampuan sihir yang luar biasa, tapi aku tidak percaya. Kita lihat saja apakah kau memenuhi syarat untuk sombong di Dragon.
Meskipun dia membenci Li Qiye, dia tetap berduel. Bangsawan muda, biarkan aku yang bertarung. Kau bisa mengambil tindakan jika aku kalah. King Zhu menyela. Saya yakin orang lain tidak menyadari niat baikmu. Dia berkata sambil tersenyum, tapi jangan apa-apa, lakukan saja. Dia membungkuk setelah menerima persetujuan. Naga dipermalukan karena dia. Seorang murid perempuan melihat busur itu dan berpikir tidak dapat diterima. Mengapa dia memenuhi dirinya sendiri? Wanita suci dari naga tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Pihak netral juga tidak menyukai. Dia pasti sakit jiwa, ini menghancurkan reputasi kita. Sentimen ini bergema di antara mereka. Penghinaan mereka terhadapnya tumbuh saat mereka menyaksikan ketundukannya. Kakak senior, tolong beri aku poin. Dia melangkah maju dan menantang. Adik junior, kau telah mengecewakan sekte ini dan menghancurkan reputasinya. Celestial Tiger menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang ego dan kesombongan. Kamu seharusnya meremehkan dirimu sendiri karena kamu adalah pilar naga. Kehilanganmu akan sangat disesalkan. Jawabnya, alasan dia meminta untuk bertarung adalah untuk mencegah Li Qiye membunuh Celestial Tiger. Tidak mudah bagi sekte untuk melatih seseorang seperti dia. Ditambah lagi, dia tidak ingin melihat lebih banyak anggota sekte mati. Kau juga pilar, tapi kau bertindak seperti penjilat bagi pemimpin sekte ini. Bahkan jika aku membatalkan ini, aku khawatir sekte ini akan menganiaya dirimu sendiri. Apa pembenaranmu? Katanya tegas. Ya, kami menuntut jawaban. Teriak salah satu anggota kerumunan dengan marah. Jian Qingzu tidak menunjukkan emosi sedikit pun terhadap kritikan yang terus-menerus. Dia berkata, saya menyadari niat baik Anda. Saya akan bertanggung jawab atas perilaku saya dan akan menjawab bila diperlukan. Meskipun sopan, dia jelas tidak bermaksud mengubah pikirannya. Kerumunan tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian besar mengira dia sudah gila dan tidak mau bertransaksi. Dia tidak menghargai apa yang dimilikinya dan lebih suka menjadi pembantu, sungguh-sungguh bermimpi. Seorang murid mencibir, sungguh cucur, bagaimana seorang jenius bisa jatuh. Seorang anggota netralkan perkembangan ini. Sebenarnya, Jian Qingzu sebelumnya sangat dicintai oleh para anggota Dragon. Oleh karena itu, beberapa orang merasa hal ini agak disesalkan. Apa pesonanya? Apakah ada yang melihatnya? Seorang saudari senior bertanya setelah memperhatikan Li Qiye dengan saksama. Gadis-gadis itu mengira Jian Qingzu telah memiliki segalanya, sebagai putri emas Jian dan wanita suci naga. Dia juga berbakat dalam hal pukulan. Sayangnya, dia membuang semua ini demi seorang pria. Yang terpenting, tidak ada yang istimewa tentang dia. Penampilannya biasa saja, dia tidak memiliki aura dan kekuatan. Dia juga tidak berasal dari klan bergengsi. Secara keseluruhan, tidak ada yang layak disebutkan. Tentang dia, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa murid sembarangan dari Dragon akan lebih unggul darinya, oleh karena itu pilihannya tidaklah logis. Sepertinya dia kena kutukan, tidak ada penjelasan lain. Seorang gadis muda memeluknya. Aku harus mendidikmu sebagai pengganti sekte. Celestial Tiger mengerutkan kening dengan keras. Menatap matanya bisa menembus jiwa. Saya akan berusaha mengumpulkan tenaga untuk melawan seni terbaikmu. Dia menjawab dengan tenang, sangat kontras dengan sikap agresifnya. Tatapan mata menjadi serius. Meskipun dia berbicara tentang mendiknya, dia sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dia selalu mengira sebagai saingannya, yang jauh lebih kuat dari Tuan Muda Naga Kristal. Dia tidak pernah peduli dengan pria ini sebelumnya. Jika bukan karena ayahnya, Tuan muda itu tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Ini tidak terjadi pada Jian Qingzu. Dia tahu bahwa dia cukup mampu meskipun dia kurang terkenal. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin, adik muda. Aku sudah mendengar tentang seni pedang bulu rohmu yang hebat dan tidak sabar untuk melihatnya. Teriaknya, bagus sekali, Anda telah mempelajari tombak naga tirani yang sangat sulit dihentikan. Kau pasti akan melampaui generasi sebelumnya. Seni pedangku tidak layak disebut. Dia memasuki kondisi bertarung meskipun tidak menghunus pedangnya. Ia memanggil tombak perak yang bersinar terang. Ujung tombak itu berwarna putih dan menyerupai tulang tajam yang siap menusuk jantung. Tombak naga tirani, kakak senior menciptakannya sendiri. Komentar salah satu murid. Benar, dia menemukan tulang dao binatang tingkat raja di lokasi berbahaya.
Seorang saudara senior dari Tiger Pond mengangguk. Bukan itu saja, dia mempelajari dao khusus di sana untuk menandingi tombak, ada 12 variasinya. Pemuda lain menimpali, betapa briliannya, menciptakan senjata dan mempelajari seninya sendiri. Penonton terkesan saat melihat tombak yang menghidupkan jiwa itu. Siapkan senjatamu, katanya pada lawannya. Klang, dia tidak berani meremehkan dan memandang rendah dirinya. Pedang itu memiliki bulu-bulu biru yang menempel di gagangnya sementara bilahnya juga bersinar terang. Pedang itu tampak cukup tajam untuk membelah bulan tanpa masalah. Pedang apa ini? Kerumunan itu belum pernah melihat senjatanya sebelumnya. Tombak Celestial Tiger memiliki asal-usul yang mengesankan. Jika ketinggiannya lebih rendah, dia pasti akan kalah. Bahkan mereka yang berasal dari Phoenix Ground belum pernah melihatnya sebelumnya. Namanya Bulu Phoenix. Memegang pedang-pedang itu membuatnya semakin berani. Aku rasa aku belum pernah mendengar sebelumnya di antara senjata-senjata Phoenix Ground. Dia menatap pedang itu dan berkata, sekarang sudah ada di sana. Dia tidak menjelaskan. Jadi ini yang kamu dapatkan setelah mengunjungi istana, adik muda. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Baik anggota Dragon maupun orang luar menjadi emosional. Benar, pedang dari istana alam iblis. Seorang murid berseru, istana itu adalah tempat yang penuh dengan harta karun. Sayangnya, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk masuk dan lebih sedikit lagi yang bisa mendapatkan harta karun dari sana. Dalam sejarah, para jenius biasanya memahami Dao di sana. Hanya sedikit keterampilan yang mendapatkan pahala nyata. Dalam beberapa generasi terakhir, Dewa Ekor 9 adalah salah satunya. Jika Celestial Tiger benar, maka itu akan menjadi sebuah paparan yang cukup mengejutkan. Kau terlalu menganggapku penting, kakak senior. Dia mengencangkan kepalanya, aku hanya menemukan tulang Dao dari Luan Biru. Tulang itu digunakan untuk membuat pedang ini dan baru saja selesai. Kerumunan itu saling bertukar pandang, beberapa bahkan menarik napas dalam-dalam. Tulang Dao, Luan Biru, untung sekali. Seseorang menjadi emosional. Mendapatkan penghargaan dari istana adalah hal yang luar biasa. Para jenius itu biasanya memiliki potensi yang tak terbatas. Mungkin karena itulah dia diberi gelar orang suci. Seorang sumber luar berspekulasi. Di antara ketiganya, Tuan Muda merupakan pengirim karena ia mendapat dukungan dari ayahnya. Jian Qingzu dan Celestial Tiger juga dianggap setara. Akan tetapi, dia diberi posisi orang suci oleh para leluhur, sedangkan Harimau Langit tidak memiliki posisi orang suci. Rupanya para leluhur begitu menaruh hormat kepadanya setelah mengetahui keuntungannya di dalam istana. Luar biasa, pedang ini pasti luar biasa. Celestial Tiger tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah memperoleh manfaat dari perjalanan ke istana. Sayangnya, para leluhur tidak mengumumkannya ke publik. Dia berasumsi bahwa dia telah membuat kemajuan dengan Dao di sana, tidak benar-benar memperoleh harta karun. Kerumunan itu tidak menyangka Jian Qingzu akan diberi hadiah dari istana. Ini adalah hal yang besar, setiap murid yang mampu melakukan ini akan sangat dibina oleh cabang ketiga. Terlebih lagi, ini sudah cukup dekat untuk mewujudkan penerus berikutnya. Jika mereka perlu mengambil keputusan sekarang, para tetua pasti akan memilihnya. Hebatnya, prestasi hebat ini dirahasiakan. Bahkan para senior tidak mengetahuinya, sebagai bukti kurangnya egonya. Siapapun pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan hal ini ke seluruh sekte. Bagaimanapun, dihargai tinggi oleh para senior akan membuka jalan yang mulus untuk masa depan. Oleh karena itu, para pakar di sini awalnya terkejut, kemudian setelah khawatir, mereka terkesan dengan kepribadiannya. Adik junior, pengendalianmu mengagumkan. Kalau begitu, mari kita mulai pertarungan kita. Celestial Tiger menarik napas dalam-dalam. Baik, kakak senior. Dia mengarahkan pedangnya secara horizontal ke depan. Dia memfokuskannya dan mengangkat tombaknya ke depan. Ujung tombaknya yang berwarna putih dapat menusuk jantung siapapun dengan cepat. Mendering, saat dia menyebarkan kekuatannya, cahaya tombak itu bersinar terang dan mengintimidasi para penonton. Ra, bunyinya mirip suara seekor naga. Orang-orang memiliki ilusi bahwa dia sedang memegang seekor naga yang marah, bukan tombak. Qingzu tidak mengubah pendiriannya. Dia memegang penutup di depannya dan tampak penuh dengan celah. Namun, tampaknya itu adalah jebakan bagi lawannya.
Kebuntuan terjadi karena kedua belah pihak mencoba mencari celah untuk melancarkan pukulan yang ditentukan. Aktifkan. Setelah beberapa saat, Celestial Tiger akhirnya meraung dan melepaskan istananya, satu demi satu. Ledakan. Sebanyak 12 muncul bersama dua Grand Dao. Mereka berputar mengelilinginya seperti galaksi. Penguasa dua Dao. Beberapa orang sudah menduga hal ini namun tetap terguncang. Dia tidak lagi menahan diri dan membiarkan auranya menjadi pembohong, membekukan panggilan yang lebih lemah dalam prosesnya. Mereka mendapati diri mereka terjebak dalam badai. Tenggelam dalam kekuatan daunnya tidak dapat dihindari. Itulah naga untukmu. Seorang luar dari sekte yang lebih kecil berkomentar, bahkan seorang murid muda tetaplah seorang penguasa. Itulah sebabnya kami tidak dapat bersaing. Penguasa surgawi dianggap berada di puncak. Hanya sedikit orang di seluruh dunia yang dapat mencapai alam ini meskipun telah berusaha keras seumur hidup. Belum lagi sekte kecil, para penguasa kekuatan besar semuanya adalah para senior dan leluhur. Di sisi lain, Dragon memiliki kendali di antara generasi muda. Itulah sebabnya mereka berani bersaing dengan Lion's Roar. Tambah yang lain, berdengung, dia juga mengaktifkan vitalitasnya. Hal ini menghasilkan fenomena visual seekor luan dewa yang terbang ke udara. Teriak. Kemudian muncullah gambar burung phoenix yang menjerit. Burung phoenix itu mengembangkan sayapnya dan apinya mengelilingi Jian Qingzu. Mantra tiga burung. Seorang penonton berteriak. Ini adalah seni rahasia Phoenix Ground. Seni ini dapat meningkatkan hukum jasa lainnya tanpa batas. Ini adalah indikator seberapa serius Phoenix Ground dalam melatihnya. Celestial Tiger tidak gentar. Tombak yang menyerupai naga itu tiba-tiba terlepas sebagian, menampilkan sisik naga di bawahnya. Sementara dia mengubah bentuk tombaknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan mencengkeram pedangnya. Tebasannya cukup sederhana, mirip dengan sesi kaligrafi yang mudah. Namun, karena mantra dan api Phoenix, tebasan itu membawa kekuatan pencerahan Dao. Tebasan itu dapat memecahkan Dao Agung dan menembus perlindungan. Naga Tirani. Dia meraung dan menusukkan tombaknya ke depan, melepaskan seekor naga pembohong dengan cakar terangkat. Pedang itu menembus sayatan itu dan langsung mengarah ke tenggorokannya. Dia tidak bisa menahan diri. Sementara itu, para penonton menyaksikannya karena mereka dapat melihat keunggulannya hanya setelah satu dorongan. Alih-alih panik, dia malah merilekskan tubuhnya dan melompat ke udara untuk melakukan tebasan sederhana lainnya. Ia berhasil menangkis tombak itu sambil menambahkan gelombang kejut yang tidak jelas ke arah kepala lawannya. Naga yang bangkit. Dia menggenggam tombaknya erat-erat dan mencengkeramnya ke atas, memerintahkan naga tirani itu untuk melesat ke atas. Penonton merasakan dunia terangkat dari momentumnya. Ini menyelamatkannya dari tebasan, tetapi ia tetap terhuyung mundur 4 langkah. Kuat sekali. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Kebanyakan orang percaya bahwa dia lebih kuat darinya karena ketenaran dan pengalaman pertarungannya. Sayangnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama pertarungan terakhir. Hal ini mengejutkan mereka semua. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gumam salah satu murid. Dia tampak seperti juara generasi muda. Komentar orang luar. Dia memperoleh kekayaan dari istana karena suatu alasan. Hanya saja dia selalu merasa rendah hati. Puji yang lain. Tidak ada yang mengira Jian Qingzu begitu kuat, bahkan para anggota Dragon. Apakah kakak senior Jian adalah pemuda terkuat di sekte kita? Salah satu dari mereka bertanya. Tentu saja terlihat seperti itu, bisik salah seorang. Kejeniusan naga yang terkuat jelas ada di antara kedua petarung ini karena mereka berdua adalah penguasa. Qingzu berada di posisi yang lebih unggul saat ini jadi peluangnya tampak lebih baik. Sungguh berjemur, dia memiliki kekuatan, bakat, dan keberuntungan seperti itu. Dia seharusnya mewarisi warisan kita. Seorang anggota generasi sebelumnya mendesah. Para mitra yang lebih tua menyesalkan mengkhianatinya, dan memilih Li Qiye daripada sektenya. Prestasinya tidak lagi berarti karena Dragon tidak akan memilihnya sebagai penerusnya. Bagaimanapun, tidak ada sekte yang bisa menoleransi musuh. Dragon sudah berbelas kasih dengan tidak menganiaya dan mengeksekusinya. Bagus sekali lagi. Semangat Celestial Tiger tidak banyak bicara. Nasib sejatinya melepaskan cahaya tak berujung dan membuat kedua daunnya cemerlang. Aura tombaknya menjadi pembohong dan mengeluarkan hukum naga sejati. Dia akhirnya mengaktifkan kekuatan tulang dao senjatanya.
Sementara itu, salah satu daunnya melingkari tombak itu seperti galaksi. Penonton melihat seekor naga sejati berenang di galaksi yang terang ini dan memberi kekuatan pada tombak itu. Pilar cahaya menembus kubah langit tepat setelah memberikan kekuatan penuh. Harimau yang menyerang, naga yang melambung. Seorang murid dari naga langsung mengenali dao tersebut. Ini adalah mantra kuat lainnya dari naga, yang mewujudkan keganasan seekor harimau dan kelincahan seekor naga. Selanjutnya muncul kekuatan seorang raja dari tulang dao. Energi kekacauan membangunkan binatang buas itu. Dao miliknya sendiri menyatu dengan dao tombak, sebuah metode untuk mengerahkan potensi senjata yang sebenarnya. Ini lebih efektif baginya daripada menggunakan hukum jasa penguasa dao lainnya. Kesesuaian seringkali mengalahkan kemampuan hukum jasa semata. Pemecah langit, dia melepaskan dorongan dahsyat lainnya. Ledakan, kerumunan itu terasa seolah-olah dia baru saja menembus bumi dan seluruh penghuninya. Beberapa orang menunduk melihat dada mereka dan berteriak ngeri. Belum lagi para pemuda yang ketakutan, bahkan para petani yang lebih tua pun tersentak karena mereka tahu itu benar-benar dapat membunuh mereka. Dorongan dari penguasa dua dao ini dapat dengan mudah menghancurkan sekte kecil seperti Little Diamond. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan. Di detik krusial ini, dia mencekik pedangnya dengan elegan lagi. Sekali lagi, pedangnya kurang mencolok dan tidak terlihat daunnya. Meskipun demikian, ia menggunakan efisiensi yang mirip dengan tukang daging veteran yang memotong daging, cepat dan akurat. Lengkungan dan sudutnya sempurna, memungkinkannya untuk mengatasi serangan apapun yang datang terlepas dari transformasi magisnya. Ini mirip dengan seorang master yang mampu menghancurkan daratan besar dengan melemparkan batu ke tempat yang tepat. Klang, meskipun tusukan ini jauh lebih kuat dan cepat dari tusukan sebelumnya, tusukan ini tetap tidak dapat menahan tebasannya. Ia terkena sisa energi tebasan itu dan terpental, mengucur dari darah dada dan menodai jubahnya, itu menembus Grand Dao darah dan perlindungannya, meskipun nyawanya tidak terancam. Suasana langsung hening dan orang-orang tercengang. Dorongan tadi begitu tirani dan mendominasi. Mereka mengira bahwa ia tidak akan mampu menyalahkan keadaan dengan serangan ini. Serangan ini mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, namun seharusnya dapat mendorongnya kembali dan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali momentumnya. Sayangnya, tebasannya yang anggun bagaikan kaligrafer yang membungkus kuasnya dengan mudah menghancurkan dorongan itu. Tidak bisakah itu agak konyol? Tanya seorang murid. Pertarungan ini jauh dari kata seimbang karena darah Celestial Tiger tertumpah hanya setelah 3 gerakan. Mereka berdua adalah penguasa dua dao, bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Seorang pemuda tidak mengerti. Dao mereka berbeda. Seorang ahli menjelaskan, kekuatannya seharusnya cukup seimbang, tetapi tidak demikian halnya dengan pribadi mereka. Yang satu lebih sempurna atau yang lain masih memiliki kekurangan. Banyak yang memahami masalah ini. Rupanya seni pedang lebih hebat daripada seni tombaknya. Karena memaksakan mereka seimbang, kekuatan dao pribadi mereka menentukan pertandingan. Pedang seni yang luar biasa. Pejuang yang terluka itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, adik perempuan, senimu sederhana namun mengandung misteri dao. Dia menerima bahwa daonya tidak dapat menandingi daonya. Kau terlalu baik, kakak senior. Aku hanya berpikir lebih maju sekarang. Seiring berjalannya waktu, tombak naga tirani milikmu pasti akan melampauiku. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan dirinya. Aku rasa tidak. Dia menutup sampulnya lalu berkata, namun, ini tidak berarti kamu akan menang hari ini. Dia tidak terkejut dan mengangguk, saya tahu bahwa Anda telah mengembangkan mata Maha Tahu sejak muda. Anda memiliki bakat bawaan yang memungkinkan Anda melakukannya, ini adalah kartu sebagai Anda yang sebenarnya. Mata Maha Tahu, banyak anggota naga, menjadi emosional, beberapa bahkan terkesiap. Apakah itu hukum jasa legendaris kita? Tanya salah satu dari mereka. Ya, itu adalah rahasia hukum sekte kami yang diciptakan oleh Myriad Ice Dao Lord. Seorang murid yang lebih tua menjawab dengan ekspresi serius. Hukum rahasia penguasa Dao. Orang luar di sekitar merasa ini mengerikan karena seni rahasia berada satu langkah di atas hukum prestasi penguasa Dao biasa. Aku tidak tahu kalau dia sedang mengolah hukum rahasia penguasa Dao, kata salah satu anggota Dragon. Ya, hukum rahasia tidak mudah diwariskan. Hanya sedikit yang bisa mengolahnya, tetapi dia memiliki struktur fisik dan bakat yang tepat untuk melakukannya.
Murid yang lebih tua itu mengangguk. Mata Mahatau adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa Dao Mata Segudang yang berasal dari Tiger Pond. Sekte dan Tiger Pond tentu saja merahasiakannya. Bahkan murid-murid terbaik tidak diizinkan masuk, tetapi Celestial Tiger adalah yang istimewa. Ia memiliki tulang khusus di bagian depan dada yang memiliki kemampuan meramal. Oleh karena itu, ia dibor oleh Tiger Pond di usia muda sebelum diberi teknik Mata Mahatau. Ada alasan mengapa gelar lengkapnya adalah Harimau Surgawi Bermata Tiran. Itu berarti bahwa saat matanya diaktifkan, dia akan mendominasi seluruh dunia. Seorang saudari senior menjelaskan lebih lanjut. Ah, begitu. Yang lain akhirnya mengerti. Teknik rahasia penguasaan Dao ini sangat efektif, atau begitulah yang kudengar. Seorang orang luar menarik napas dalam-dalam. Mereka belum pernah melihat teknik ini secara langsung sebelumnya, hanya mendengar kisah-kisah menakjubkannya. Ini menghemat waktu jika kamu sudah tahu, adik junior. Tolong persiapkan dengan baik dan jangan salahkan aku karena menghibur. Teriak harimau langit. Saya siap. Kingzu memerintahkan 12 istana takdirnya untuk mengerikan di depannya. Mereka membentuk wilayah terpisah dengan awan, gunung, dan sungai. Itu memisahkan Kingzu dari dimensi saat ini. Klang, klak. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan melepaskan bulu-bulu yang tak terhitung banyaknya dan sinar-sinar tajam. Dia membangun dua penghalang yang kuat hanya dalam sepersekian detik. Terlebih lagi, dia tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Begitu ya, Fate Palace Domain dan Feather Sabre Illusion. Celestial Tiger mengenali teknik itu. Ia kemudian menurunkan jubahnya dan menampilkan tubuh berototnya yang penuh energi. Kulitnya tiba-tiba retak dengan cara yang agak menakutkan. Apa-apaan ini? Banyak yang terkejut setelah melihat retakan tersebut. Begitu retakan itu terbuka sepenuhnya, mata biru dapat terlihat. Bagian atas tertutupi sepenuhnya, meletus. Seluruh tulang rusuknya terbuka dan mata yang lebih besar dapat terlihat, sebiru udara di lautan. Ia agak bersemangat dan selalu melesat maju mundur. Tatapannya dapat mencuri jiwa lawannya. Jadi, itu Mata Mahatau. Orang kerumunan menganggap mata yang paling besar itu agak menyeramkan. Bagaimana ini bisa jadi tulang? Dia punya banyak mata. Seorang warga luar bergidik. Mata lainnya berasal dari terendam, yang di tengah dada dulunya adalah tulang. Kemudian dibentuk oleh teknik rahasia dan menjadi mata. Seorang ahli dari naga menjelaskan. Jangan lihat matanya. Seorang yang melibatkan tingkat atas dari sekte lain memperingatkan juniornya. Pakar dari Dragon Tekad, tidak masalah apakah Anda menatap mereka atau tidak. Itu tidak datang melalui penglihatanmu, itu diarahkan langsung pada takdirmu yang sebenarnya. Menyegel keenam indera juga tidak akan berhasil, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan berlari. Setelah mengatakan itu, dia mulai mundur dari medan perang. Banyak orang lain yang mengikuti sarannya dan keluar dari area yang terkena mata. Meletus. Mata besar itu bergerak sedikit dan berkilau. Hal ini cukup untuk membuat banyak orang ketakutan. Mata Mahatau. Dia meraung dan akhirnya mengaktifkan tekniknya. Semua mata memancarkan sinar terang ke arah perlindungan Jian Qingzu. Ledakan. Pertahanan yang diciptakan oleh Istana Takdir mengakhiri seluruh wilayah dan menutupi semua yang lain. Termasuk sinar yang masuk. Aktifkan. Celestial Tiger meraung dan menyebabkan sinar itu meledak seperti kematian bintang. Ya ampun, meskipun para penonton telah menutup mata dan indera mereka, mereka masih terpengaruh oleh letusan itu. Mungkin akan pingsan dan jatuh ke tanah. Bahkan makhluk tingkat leluhur merasakan takdir sejati mereka yang terpengaruh olehnya. Untungnya, pemikiran mereka cukup untuk mencegah efek negatif apapun. Ledakan. Janji itu menghancurkan cahaya yang diciptakan oleh domain itu, tidak menyisakan apapun. Dentang. Kemudian datanglah lautan energi yang diciptakan oleh pedangnya. Mereka bermaksud menghentikan ledakan cahaya. Sayangnya, mereka juga tampak agak lemah, seperti sayap jangkrik. Jian Qingzu memaksa menampilkan dirinya sekali lagi dan sinar paling terang menyinarinya. Mata Mahatau yang menakutkan itu dapat membuat orang lain pingsan meskipun mereka bukan target utama. Hanya orang kuat yang berdiri dari jarak aman yang cukup beruntung untuk lolos. Hal ini tidak terjadi pada Jian Qingzu meskipun dia memiliki dua penghalang yang kuat. Dia terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai jatuh.
Pada saat genting ini, pedangnya tiba-tiba berubah menjadi bulu yang tak terhitung jumlahnya dan melilitnya seperti kepompong. Segel, harimau langit melemparkan jaring harta karun untuk menangkap kepompong itu. Ia mendorong kepompong itu ke tanah dan menutupnya rapat-rapat. Jaring penangkap naga, seorang anggota naga segera mengenali harta karun itu. Ini adalah harta karun setinggi langit yang ditinggalkan oleh seorang penguasa tertinggi Tiger Pond. Melarikan diri setelah tertangkap akan menjadi tugas yang sulit. Tampaknya pertempuran ini berakhir dengan hancurnya King Zhu. Kerumunan orang saling bertukar pandang dan mulai memikirkan hasilnya. Mata Maha Tahu memang tak terpecahkan. Seorang orang luar berkata dengan penuh emosi. Pedang Dao Jian King Zhu benar-benar hebat. Pedang Dao itu dengan mudahnya mengalahkan Dao tombak Celestial Tiger dan membuktikan keunggulannya dalam hal pemahaman Dao. Namun, ia memiliki bakat khusus yang membuatnya memenuhi persyaratan untuk mempelajari hukum rahasia penguasa Dao. Ini sudah cukup untuk menjamin kemenangannya. Mereka yang melihat kekuatan hukum rahasia untuk pertama kalinya menjadi tercengang. Para penguasa Dao masih merupakan eksistensi yang tak terduga, begitu pula teknik mereka. Mata kakak pertama sudah cukup untuk membuat namanya terkenal, tidak heran mengapa dia mengalahkan para jenius di Eastern Desoles. Seorang murid berkata dengan lembut, "Aku rasa tidak ada satupun generasi muda yang bisa mengalahkan teknik ini." Seorang murid yang lebih tua menambahkan, menyadari siapa penerus mereka selanjutnya. Rupanya Celestial Tiger telah memegang posisi penerus dengan kuat setelah mengalahkan Jian King Zhu, tidak ada orang lain yang dapat mengubah ini. Beberapa penonton akhirnya terbangun dan melihat sekeliling, menyadari bahwa mereka harus menjauh. Menatapnya membuat mereka takut karena teknik mata itu. Mereka benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Celestial Tiger memiliki semua momentum saat ini. Tombaknya berdenyut terang dengan cara yang mengintimidasi. Giliranmu, dia memelotot ke arah Li Qiye, membuat banyak orang melihatnya dengan napas tertahan. Ini akan segera berakhir. Seorang anggota Dragon berkata pelan, sudah waktunya untuk mengakhiri pemimpin sekte ini. Dia telah membawa terlalu banyak masalah bagi sekte kita. Memotong kepalanya bukanlah hal yang tidak masuk akal. Kami belum tahu siapa yang akan menang. Tanggapan yang lain, apa maksudmu? Kakak pertama pasti menang, bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak pertama? Seorang pendukung langsung tidak setuju. Tidak juga, Li Qiye pernah mengalahkan Raja Beruang, dia juga seorang penguasa. Seorang saudara senior sedikit khawatir. Kudengar dia memperoleh artefak yang menakjubkan di Gunung Miriatsek, tidak yakin apakah ini benar atau tidak. Seorang saudara senior merasakan hal yang sama. Li Qiye melirik penantang itu dan tersenyum, lakukan saja jika kau mau. Lebih baik kau menyerah saja dan menyelamatkan waktu semua orang. Ucapan Celestial Tiger dingin. Kau cukup percaya diri. Li Qiye mendengus. Tentu saja. Celestial Tiger berkata dengan galak, patuhlah dan kamu tidak akan menderita cedera yang tidak perlu. Begitukah? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu akan mati? Aku orang yang penyayang dan akan membiarkanmu memilih. Kata Li Qiye sambil tersenyum. Kau, Celestial Tiger memerah setelah mendengar ini. Konyol, menjumpainya kekuatan sekte kita, saudara pertama. Seorang pendengar marah. Benar sekali, beri dia pelajaran. Yang lain dari naga menimpali. Celestial Tiger saat ini mewakili generasi muda naga. Oleh karena itu, kesombongan Li Qiye tidak dapat diterima oleh banyak orang. Li Qiye mencium tubuh dan menguap, aku sudah mendengar kalimat ini berkali-kali. Kaisar naga luar angkasa meninggalkan warisan untuk sekelompok orang idiot. Sepertinya pepatah itu benar, kuantitas tidak mengalahkan kualitas. Dasar bodoh, kamu pantas dibasmi habis-habisan karena komentarmu ini. Mata Celestial Tiger dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada orang yang menikmati kritik tentang sekte mereka dari orang luar, terutama raksasa seperti Dragon. Pergilah, kesabaranku sudah menipis. Li Qiye tersenyum. Mati. Pemuda yang marah itu melepaskan seekor naga dengan tusukan tombak. Kekuatan dan nafsu membunuh yang sangat besar membuat orang lain bertambah. Naga itu meninggalkan jejak dan retakan yang dalam di tanah sepanjang-sepanjang. Hanya perlu kilatan mata bagi naga langit untuk muncul di depan Li Qiye. Li Qiye tidak peduli untuk melihat serangan itu dan hanya menjentikkan tombaknya, mengubah arahnya. Tangan Celestial Tiger mati rasa karena getaran yang berasal dari jentikan itu.
Akibatnya tombak itu hampir terjatuh. Suara mendesing. Li Qiye meraih tombak itu dan menariknya dengan kuat, merebut tombak itu dari lawannya. Dia lalu menusukkan tombak itu langsung ke dada Celestial Tiger. Tombak itu melesat seperti ular berbisa yang menerjang mangsanya. Celestial Tiger bereaksi cepat dan melakukan gerakan melangkah untuk melintasi ruang. Ia menghindari pukulan fatal tetapi pukulan itu tetap merobek jubahnya dan meninggalkan luka daging. Sayangnya, kondisi mentalnya terpengaruh karena keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia tidak dapat menghentikan Li Qiye untuk mengambil tombaknya dan hampir membunuhnya. Semua orang ternganga setelah kejadian itu. Ini tidak mungkin. Seorang murid dari naga tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Hal ini dapat dipahami karena Celestial Tiger adalah penguasa dua dao. Teknik tombaknya sangat dahsyat tetapi tidak dapat melukai Li Qiye sama sekali. Orang itu dengan mudahnya merebut tombak itu dan keadaan pertempuran yang panjang. Semua ini terjadi dengan cepat dan mudah seolah-olah dia telah menyerahkan senjatanya kepada Li Qiye. Meskipun demikian, ini memang benar. Bahkan para ahli pun sulit mempercayainya. Mereka mendorong langit mereka lagi untuk menilai Li Qiye. Menurut mereka, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari tajamnya mereka. Tidak mungkin, dia tidak cukup kuat. Orang-orang dari sekte lain juga mencoba dan sampai pada kesimpulan yang sama, Li Qiye hanya bisa berada di alam berbagai bentuk yang terbaik. Ada tirai batas yang tak terjangkau antara wujud tak terbatas dan wujud tak terbatas. Terlebih lagi, harimau surgawi berada di level 2 Dao, bukan hanya penguasa baru. Seorang yang memiliki wujud tak terbatas yang mengalahkan seorang penguasa hampir tak pernah terdengar. Celestial Tiger sendiri terhuyung mundur sambil berkeringat dingin. Ia merasa sedikit pusing karena semuanya terjadi dalam sekejap. Tindakan Li Qiye terlalu halus dan tepat. Bagaimanapun, dia sendiri yang menciptakan tombak itu. Keduanya memiliki hubungan sehingga bahkan musuh yang lebih kuat pun seharusnya tidak dapat memperolehnya dengan cara ini. Bukan tanpa alasan ia terkenal. Sebelumnya ia telah mengalahkan banyak murid dari Eastern Desoles. Jadi, ia memiliki banyak kemampuan dan pengalaman mendasar. Sayangnya, musuh ini benar-benar membuatnya takut. Dia pernah menggunakan surganya sebelumnya dan menemukan Li Qiye lebih lemah. Ini sama sekali tidak masuk akal baginya. Kau mungkin mendapatkannya kembali. Li Qiye melirik tombak itu dan melemparkannya ke depan dengan santai. Tulang Dao diaktifkan dan melepaskan totem naga. Ia meraung keras dengan energi naga yang melonjak. Ia tampak hidup saat ia menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Celestial Tiger tersentak setelah melihat ini. Dia tahu sepenuhnya kekuatan tombak itu karena dialah penciptanya. Li Qiye benar-benar menggunakan tombak itu hingga batas maksimal dan ini mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Terlebih lagi, lemparannya juga agak santai. Li Qiye tidak mengaktifkan kekuatannya sedikitpun. Ini adalah sesuatu yang bahkan Celestial Tiger tidak bisa lakukan. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan membela diri. Aktifkan. Dia memanggil perisai persegi untuk menghentikan tombak yang datang. Perisai itu menciptakan puncak-puncak yang tak terhitung banyaknya dan memungkinkannya bersembunyi di antara puncak-puncak itu. Segudang perlindungan puncak. Seorang ahli dari naga mengenalinya. Ini adalah harta karun perlindungan terkenal dari Tiger Pond. Harta karun ini telah diwariskan dari satu pembudidaya ke pembudidaya lain dan memberikan kesan yang tak tertembus. Kerumunan lebih percaya pada kemampuan perisai untuk menghentikan tombak daripada sebaliknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak naga itu meraung dan menembus beberapa puncak tanpa masalah. Lapisannya yang tebal bahkan tidak bisa memperlambat tombak itu. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Tombak itu sepertinya telah memanfaatkan potensi tersembunyinya. Ledakan, sentuhan terakhir menyakitkan gendang telinga para pendengar, akibat tombak yang menembus puncak terakhir. Meskipun demikian, perisai itu berhasil menyerap kekuatan lemparan itu. Ujung tombak itu berhenti setelah menembus jubah Celestial Tiger dan menyentuh dagingnya. Dia menjadi pucat karena dia bisa merasakan dinginnya baja. Ia merasa benar-benar ingin dan bingung. Bagaimana tombaknya bisa menembus perlindungan? Meskipun ia seorang jenius, tombak itu adalah harta karun yang jauh lebih hebat dari ciptaannya sendiri. Hari ini, perisai itu tampaknya menunjukkan nilai sebenarnya. Sayangnya, itu bukan karena dia. Pada saat yang sama, dia juga hampir mati karena ciptaannya sendiri.
Ini jauh dari ideal. Tentu saja, para penonton menonton dan tercengang. Belum lagi para pengikut dari Dragon, banyak orang luar yang tahu bahwa Aegis lebih unggul. Bagaimana tombak itu bisa menembusnya? Bagaimana dia melakukannya? Tanya salah seorang murid. Celestial Tiger sendiri tidak bisa menghancurkan perlindungan itu. Seorang orang luar menarik napas dalam-dalam. Pasti ada hal lain yang terjadi, ini ajaib. Seorang saudara senior gemetar. Li Qiye mungkin memiliki artefak yang mampu meningkatkan semua tekniknya hingga ribuan kali lipat. Seorang ahli berspekulasi. Orang-orang di sekitar menganggap penjelasan ini masuk akal. Celestial Tiger kehilangan kepercayaan dirinya untuk menangkap Li Qiye. Eksploitasi sebelumnya telah menjadikannya semakin berani. Sebelumnya dia mendengar tentang Li Qiye yang mengalahkan Raja Beruang, tapi tidak terlalu meyakinkan. Dia juga bisa mengalahkan Raja Beruang. Seseorang dengan latar belakang seperti Li Qiye terbatas dan tidak mungkin jauh lebih kuat dibandingkan dengan para jenius dari timur. Skenario terburuk seharusnya adalah pertarungan sengit, yang akhirnya berakhir dengan sejarah. Sayangnya, dia merasa takut saat ini saat mencoba memahami situasi. Kehancuran Aegis membuatnya merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua mata tertuju padanya, menunggu langkah selanjutnya. Kartu asnya masih tersedia, mata maha tahu. Dia membukakan matanya dan tampak serius. Kartu asnya memang lebih kuat dari teknik tombak. Dulu saat bertarung dengan Jian Qingzu, dia tidak goyah meski kalah dalam hal pemahaman Grand Dao. Ini tidak berlaku saat ini karena dia tidak yakin bisa mengalahkan Li Qiye bahkan dengan serangan kekuatan penuh dari mata khususnya. Sifat misterius pria itu membuatnya ngeri. Dia tidak tahu apapun tentang teknik Li Qiye lainnya. Ada lagi, Li Qiye memberi isyarat provokatif. Lambaian tangan itu tentu saja dianggap sebagai penghinaan. Jika ini adalah awal pertarungan, Celestial Tiger pasti akan marah. Namun, dia tidak punya waktu untuk itu karena lawannya tidak terduga. Kakak senior, gunakan mata maha tahu. Seorang murid kehilangan kesabarannya dan berteriak. Baiklah, buat dia pingsan. Yang lain menimpali dengan keras. Sebagian besar anggota Dragon yakin mata itu memiliki kemungkinan besar untuk menjatuhkan Li Qiye. Saya akan melakukan yang terbaik jika Anda ingin melanjutkan. Celestial Tiger meletakkan tombaknya dan berkata dengan serius, tidak lagi memiliki sikap sombong yang terlihat sebelumnya. Tunjukkan padaku teknik brilianmu. Dia melepas jubah di atasnya. Kerumunan menjadi tegang karena dia akan menggunakan mata maha tahunya. Hanya teknik penguasa Dao rahasia yang dapat mengalahkan seseorang seaneh Li Qiye. Sayangnya, jika Li Qiye menang, reputasi sekte mereka akan tercoreng. Hal ini tidak dapat diterima oleh para pengikut yang sombong ini. Klang, tiba-tiba, tebasan pedang membelah udara. Energi dan dentingan terdengar saat sinar menyebar keluar seperti bunga yang mekar. Ledakan, jaring penyegel Jian Qingzu terpotong oleh pedangnya. Dia muncul dan berdiri di depan Li Qiye lalu berkata, kakak senior, aku lawanmu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda pusing lagi. Energi pedangnya masih merajalela seperti sebelumnya. Rupanya mata itu gagal memberikan kerusakan yang signifikan. Semua orang tahu bahwa dia cukup kuat. Masalahnya adalah dia tidak punya solusi untuk mata maha tahu. Adik perempuan, keberanianmu memang patut dipuji, tapi aku khawatir ilmu pedangmu yang cemerlang masih belum bisa menghentikan pandanganku. Anda perlu menggunakan teknik penguasa Dao rahasia untuk melawannya. Katanya, penonton memuji kekuasaannya, tetapi mereka tidak membantah komentarnya. Sayangnya, bagian kedua menarik perhatian mereka. Jian Qingzu juga telah mengembangkan seni rahasia. Beberapa anggota Dragon iri menjadi karena mereka tidak pernah memiliki akses ke salah satunya. Dia dan Celestial Tiger adalah para jenius yang sangat berharga. Jadi, masuk akal bagi mereka untuk memiliki seni ini. Benar, aku yakin Dewa Luan Dao meninggalkan beberapa. Kata salah satu murid. Dewa Luan Dao memiliki ikatan yang kuat dengan Phoenix Ground. Jika dia meninggalkan beberapa seni ini, seni-seni ini pasti akan berada di bawah kepemilikan Phoenix Ground. Tidak mengherankan jika Jian Qingzu berlatih dengan salah satu dari seni-seni ini. Aku belum mengembangkan seni rahasia. Qingzu menjawab dengan jujur. Kerumunan tidak menduga reaksi ini. Jika memang demikian, adik muda, saya rasa Anda tidak akan mampu mengalahkan saya, kata Celestial Tiger. Hasil yang sama tampak cukup mungkin terjadi, dia tidak mampu menghentikan berhenti.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mata maha tahu Anda memang tiada taraf, tetapi saya masih ingin melebih-lebihkan diri saya sendiri dan mencoba lagi. Semua mata tertuju pada Celestial Tiger. Dia memasang ekspresi serius dan berkata, Junior Sister, senjata tidak punya mata, tidak akan baik jika aku bertindak berlebihan dan menyakitimu. Jangan khawatir, kakak senior. Aku hanya akan menyalahkan diriku sendiri karena lemah bahkan jika aku mati dalam pertempuran. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu mengapa dia bertengkar lagi, kemungkinannya tidak dapat diatasi. Aku akan memberikan hadiah. Li Qiye menyela dengan malas. Perhatian semua orang kembali diperingatkan pada Li Qiye, tidak tahu apa maksudnya. Beberapa orang berpikir bahwa Li Qiye terlalu marah dengan kata-katanya. Baik Jian Qingzu maupun Celestial Tiger telah melampaui banyak anggota generasi sebelumnya pada saat ini. Dia berbicara seolah-olah dia adalah sosok yang unggul dan mampu mewariskan ilmu pengetahuan kepada junior yang lemah. Bisakah dia melakukannya? Seorang murid tetap skeptis. Saya pikir dia mungkin memberi wanita suci itu harta yang tidak mampu mendukung keadaan. Seorang ahli berspekulasi sejak dia mendengar tentang peristiwa di Gunung Sekte Segudang. Selain itu, cara paling sederhana dan cepat untuk membantu Jian Qingzu adalah memberikan harta tak tertandingi yang mampu menghentikan mata maha tahu. Bagaimanapun, mengajari seseorang tentang Dao yang terlalu sulit di tengah pertempuran. Seseorang tidak akan mampu meningkatkan kekuatan atau pencerahan mereka dalam waktu singkat. Peluangnya sangat kecil. Jian Qingzu terkejut melihat dan melihatnya. Dia juga tidak bisa memberikan jawaban. Dia mengangkat tangannya untuk memetik sesuatu dari udara. Itu tampak alami dan halus seolah-olah benar-benar ada pohon buah yang tumbuh di sana atau sebuah Grand Dao yang tertanam. Di mata para penonton, ia hanya sekedar membuat pertunjukan dan mencoba menjadi misterius. Namun, mereka tiba-tiba merasakan dunia menjadi tegang. Ada tali tak kasat mata yang ditarik bersama oleh sentuhan Li Qiye, atau begitulah yang kira-kira mereka muncul. Berikutnya adalah perasaan bahwa hukum purba ditarik keluar dari dunia. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau merasakan hukum khusus ini, inilah perasaan yang mereka dapatkan. Adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi selanjutnya. Untaian energi kekacauan sejati mengalir turun dari tangan seperti air terjun. Percikan merah menyala muncul di jari-jarinya dan memancarkan panas yang luar biasa. Penonton mendengar suara samar burung phoenix. Meski nadanya pelan, suara itu masih menusuk gendang telinga dengan menyakitkan. Mereka menahan rasa sakit dan fokus pada leher. Sekelompok gumpalan merah ada di sana, yang tampaknya terbuat dari hukum-hukum kecil yang tak terhitung banyaknya yang saling terkait. Ini adalah dunia independen yang terbuat dari hukum-hukum. Di tengah jalinan itu ada untaian khusus. Ini tampaknya merupakan kekuatan yang ada sejak awal semua keberadaan. Seekor burung phoenix abadi dapat terlihat melayang seperti penguasa Grand Dao. Saat banyak orang masih bingung, benang merah ini melayang ke dahi Jian Qingzu. Dia tidak melawan sama sekali setelah melihat ini. Meletus. Sebuah riak dapat terlihat saat menembus kulitnya dan memasuki pikiran. Memunculkan keras dan tsunami meletus dalam ingatan. Dua Grand Dao utama dan hukum lainnya melesat ke udara dari lautan pengetahuannya, tampak seperti dua lingkaran cahaya yang dikelilingi oleh partikel yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera merasakan darah sejatinya mendidih bersama vitalitas dan kekuatan hidupnya. Afinitas ini terbang ke udara dan berubah menjadi luan biru yang melengking. Itu menyembunyikan aura kuno, yang tampaknya datang dari masa lalu. Ini adalah garis keturunan Qingzu, yang diwariskan oleh Luan Suci. Garis keturunan ini sangat kuat dan memiliki peluang untuk berevolusi menjadi keturunan burung phoenix. Gumpalan merah itu kemudian memasuki burung itu tanpa perlawanan apapun. Burung itu gemetar, tampak kesakitan yang luar biasa. Hukum Dao primal sebesar pilar menembusnya dan mulai menciptakan kembali tubuhnya. Puff! Ia pun dilalap api suci. Api ini membakar energi kekacauannya dan menggantinya dengan sesuatu yang lain dalam ingatan, seekor burung phoenix. Kelahiran melalui api, ini adalah jalan hidup burung phoenix. Api mulai membakar dan menyajikan darah aslinya. Hal ini mengakibatkan rasa sakit yang tidak terganggu. Dia menggertakkan giginya dengan keras selama proses tersebut. Tentu saja, tidak ada orang lain yang melihat manifestasi internal ini, hanya Qingzu.
Mereka hanya melihat cahaya merah memasuki dahinya dan bagaimana dia mulai gemetar dan gemetar sesudahnya. Vitalitasnya yang melonjak mulai menjadi kacau dan mengamuk ke 8 arah. Kekuatan penguasaan dua dao membuat popularitasnya meningkat. Orang-orang pintar itu buru-buru mundur ke jarak yang aman. Dua Grand Dao miliknya muncul lagi dan melindunginya. Hamparan energi kekacauan muncul di sekeliling mereka. Akhirnya, pinjaman biru muncul juga di dunia luar. Garis keturunannya. Setiap anggota Dragon mengetahui garis keturunan ini karena bukan rahasia lagi. Namun, garis keturunannya saat ini masih jauh dari tingkat keilahian leluhurnya. Ledakan, api dari Grand Dao melonjak hebat dan menelannya di hadapan mata yang tercengang. Segala bagian dirinya terbakar dan tergantikan, membuatnya berteriak meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Akhirnya, sepasang sayap Phoenix yang berapi-api muncul di belakangnya dan terdengar suara seperti itu. Luan akhirnya ditaruh oleh seekor burung Phoenix. Pekik. Pekikannya mengejutkan semua iblis dan memaksa mereka tunduk. Memang benar, aura burung Phoenix benar-benar menyapu wilayah itu. Semua iblis dan hewan tidak punya pilihan kecuali kepatuhan terlepas dari status mereka. Setan yang paling kuat setidaknya bisa ditahan karena dia tidak mengarahkan auranya kepada siapapun secara khusus. Ini adalah pelepasan yang tidak disengaja selama transformasi. Jika dia memusatkan perhatiannya pada satu titik, bahkan Raja Iblis pun akan kesulitan menahannya. Ini tidak ada yang mencakup serangan dan kekuatan, hanya rasa ketakutan dan primitif yang tertanam dalam diri semua iblis. Seekor burung Phoenix. Anggota generasi sebelumnya tidak dapat mempercayainya. Murid-murid yang lebih lemah dari ras iblis kehilangan kendali atas tubuh mereka. Apa yang terjadi dengan Luan? Tanya orang lain. Luan tiba-tiba digantikan oleh burung Phoenix. Kehadiran gambar dewa ini sepenuhnya mendominasi garis keturunan mereka. Penindasan utama ini tidak mungkin untuk dilawan, jauh lebih buruk daripada dugaan yang berasal dari perbedaan kekuasaan. Evolusi. Seorang iblis tua menjelaskan, bagaimana seorang raja iblis tidak mengerti mengapa evolusi garis keturunan sulit dan langka. Banyak iblis tingkat atas mencoba berulang kali tetapi gagal, sementara proses berlangsung sangat cepat dalam kasus Jian Qingzu. Yang terpenting, garis keturunannya tidak berevolusi menjadi sesuatu yang biasa. Ini adalah burung Phoenix. Meskipun dia memiliki garis keturunan yang mengesankan sebelumnya, masih ada siluet yang sangat besar antara seekor Luan dan seekor Phoenix, yang mirip dengan perpecahan langit dan bumi. Sekarang, tampaknya garis keturunannya telah mencapai tingkat awal garis keturunan Phoenix. Semua iblis tingkat atas memahami makna di balik ini. Apakah itu garis keturunan burung Phoenix yang sebenarnya? Salah satu dari mereka emosional menjadi. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia baru saja memberikan pil yang tak ditandingi? Bisik yang lain, tidak, ini tampak seperti katalisator karena garis keturunannya sudah cukup murni. Secret Luan juga telah memasuki langkah awal, mungkin gadis itu mewarisi sifat ini dan hanya perlu dorongan. Seorang jagoan besar dari Dragon telah tiba dan bergabung dalam percakapan. Apakah ini termasuk memahami Dao saat bertarung? Seorang jenius muda menjadi takut. Jadilah, garis keturunannya baru saja berkembang. Seorang teman sambil menjawab merasakan ketakutan yang sama. Li Qiye pasti telah menghancurkan sesuatu dalam situasi seperti ini dan membantu menerobos. Komentar seorang pakar, karena aura dan sayapnya, semua orang tahu bahwa evolusi akan berakhir. Saudara pertama, kamu harus menyerang sekarang. Ini kesempatanmu, seorang murid mengingatkan dengan keras. Banyak yang beralih ke Celestial Tiger. Jika dia memanfaatkan ini dan ikut campur, Celestial Tiger bisa gagal berevolusi dan bahkan mati. Terlebih lagi, tidak ada yang akan mengancamnya karena duel itu masih berlangsung. Dialah yang memilih untuk menerobos dan mendorong dirinya sendiri dalam situasi yang genting. Dalam arti tertentu, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk mengalahkannya. Namun, dia tidak melakukannya meskipun pendukungnya terus-menerus menghasutnya. Dia menatap Jian Qingzu dan sesekali melirik ke arah kerumunan. Tujuannya adalah mengalahkan dan menangkapnya, bukan membunuh. Dia tidak setuju dengan tindakannya tetapi tetap tidak mengira sebagai musuh bebuyutan. Ledakan, api Phoenix semakin kuat dan terus menghancurkan medan perang. Namun, aura itu pergi secepatnya. Aura itu menyatu kembali ke dalam tubuhnya dan menghilang dari pandangan.
Auranya pun perlahan menghilang. Dia berdiri di sana, tampak normal seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah sedikit keilahian suci yang tersembunyi jauh di matanya. Meskipun dia mengingat aura dan kekuasaan, dia tetap tidak bisa menyembunyikan prestise garis keturunannya. Para iblis yang tertekan akhirnya bisa berdiri. Mereka dipenuhi keringat karena dan garis keturunan mereka telah tunduk padanya tadi. Itu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya banyak orang mengalami tingkat penekanan garis keturunan seperti ini. Dia sendiri merasa emosional tetapi masih ingat bahwa itu semua berkat Li Qiye. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arahnya untuk menunjukkan rasa terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Selamat, adik junior. Kamu telah mencapai puncak baru, aku tidak akan mampu mengejarnya lagi. Celestial Tiger menangkupkannya di tempat itu. Terima kasih, kakak senior. Saya menghargai dukungan Anda dengan tidak ikut campur. Ujarnya dengan sopan. Celestial Tiger pantas menerima ini karena telah menunggu selama pertempuran. Ini adalah tindakan yang sopan dan benar, dia tentu tidak perlu melakukan itu. Demi kepentingan sekte, jawabnya, namun, pertempuran kita belum berakhir, aku masih harus melaksanakan tanggung jawabku. Saya mengerti, tolong beri saya petunjuk. Dia menangkupkannya. Ini adalah perkembangan yang aneh. Pertarungan-pertarungan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menyerupai pertarungan-pertarungan. Awalnya, dia mempromosikannya untuk menyelamatkannya dari Li Qiye. Sekarang, dia membalasnya tanpa menyadari niat baiknya. Bersambung.